usia. Saudara, Anda menyaksikan breaking news di Kompas TV. Polisi rencananya akan menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di sana yang tengah berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Taufik, Anda sedang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kasus kematian Vina dan Eki. Bisa Anda jelaskan perkembangan pada malam hari ini di sana? Apakah rencananya akan digelar prarekonstruksi dan siapa saja kira-kira yang akan hadir? Ya, Elgin dan juga saudara, memang saat ini kita sudah berada di TKP, yaitu ada di depan SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, yang berada di Jalan Saladara di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari polisi, namun berdasarkan keterangan yang kami dapatkan ini merupakan prarekonstruksi. Dikutip dari penasihat hukum Vina, ini mengatakan bahwa memang saat ini polisi baru saja akan melakukan cek TKP dan nantinya rencananya rekonstruksi akan dilakukan pada Jumat dengan jaksa. Dan di sini ada beberapa lokasi, saudara, yang nantinya akan dicek ataupun dilihat oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah warung nasi, di mana ini tempat AF ini melihat dari bagaimana terjadinya kejadian. Lalu ada juga cucian motor, ini tempat AF bekerja yang mana lokasinya tidak jauh dari mana tempat saya melaporkan. Dan lalu ini nanti akan dicek tempat nongkrong. Tempat nongkrong ini merupakan warung nining di mana tempat para geng motor ataupun para pelaku ini melakukan pengeroyokan kepada Vina dan juga Eki. Setelah mengecek ke tempat nongkrong, nantinya polisi akan mengecek TKP di belakang ataupun di depan SMPN 11. Lalu juga saudara, setelah melihat TKP ini akan melihat ke warung yang berada di sekitar lokasi. Tentunya untuk di warung sekitar lokasi ini, di tempat SMPN 11 tempat saya melaporkan ini memang banyak warung-warung yang berjejeran, sehingga ini tentunya akan dilihat apakah nantinya akan ada saksi mata lain yang mengetahui pengeroyokan ataupun pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Setelah itu, saudara, tempat terakhir yang nantinya akan dilihat ataupun dikunjungi oleh polisi dalam cek TKP pada malam hari ini adalah flyover Talun. Ini tempat di mana Vina dan juga Eki untuk melihat terjadinya lokasi, Elgin. Ya, Taufik, mungkin bisa Anda jelaskan, berarti untuk malam hari ini polisi hanya melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk nantinya dilakukan prarekonstruksi di hari Jumat, betul? Lokasinya jauh, Bang. Jauh. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari penasehat hukum Vina, memang mengatakan bahwa ini masih cek TKP. Namun tentunya kita masih terus mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian apakah ini termasuk pengecekan TKP ataupun prarekonstruksi. Soalnya kita di sini masih belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Dan jika memang dilihat juga, saudara, di sini pihak dari kepolisian tidak membawa para pelaku. Dan juga di sini pun pihak kepolisian sudah bergerak menuju ke TKP lainnya, itu ke warung-warung yang memang berada di sekitar lokasi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya tentunya, saudara, kita masih terus menunggu apakah ini merupakan cek TKP seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum dari keluarga Vina ataupun ini merupakan rekonstruksi. Tentunya kita masih terus menunggu update perkembangan di lokasi kejadian, Elgin. Ya, baik Taufik. Untuk malam hari ini yang hadir berarti dari Polda Jabar, betul? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang ini terdapat dari tim gabungan, diantaranya ada dari Polda Jabar, dari Polres Cirebon Kota, serta dari Kapolsek Kesambi. Tentunya ini untuk melihat beberapa titik TKP di mana terjadinya pembunuhan Vina. Dan tadi memang ada beberapa titik yang dicek oleh kepolisian. Tadi pihak kepolisian sudah berada di warung nasi serta cucian motor. Lalu juga tadi sempat mengecek tempat nongkrong, dan saat ini pihak dari tim penyidik kepolisian ini bergerak menuju ke flyover Talun yang memang jaraknya tidak jauh dari SMPN 11 tempat titik di mana Vina dikeroyok oleh geng motor ataupun pelaku pembunuhan, Elgin. Baik, Taufik, hingga malam hari ini informasi apa yang Anda dapatkan? Mungkin Anda dari sana sudah sejak sore hari. Apakah sekiranya dari
pantauan Anda untuk tempat pemeriksaan atau cek TKP ini sudah dilakukan sterilisasi oleh tim polisi? Karena memang cukup banyak warga juga yang penasaran dengan proses prarekonstruksi yang nantinya akan digelar pada hari Jumat, Taufik. Sterilisasi memang tadi pihak kepolisian tidak orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawanya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya ini kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan. Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi ini belum ada kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Gitu ya. Oke, harus transparan. Ada keadilan di sini. Ya, Aldi. Halo Bang Kinai. Ya, saudara, baru saja kita mendengarkan Tony, pengacara dari rekan kerja Peggy Setiawan dan juga dari keluarga Peggy Setiawan, yang dimana memang rencananya akan menyaksikan prarekonstruksi. Namun, Taufik, masih terhubung dengan Taufik pada malam hari ini, saudara. Taufik, tadi dijelaskan oleh Tony bahwa kesulitan dalam mengontak atau menghubungi dari pihak kepolisian untuk menyaksikan secara langsung cek TKP yang akan dilakukan pada malam hari ini. Sebenarnya bagaimana, Taufik, untuk malam hari ini? Betul saksi-saksi dan juga tersangka tidak dihadirkan? Ya, tentunya Elgin dan juga saudara, kita masih terus mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian karena sepemantauan kami di lokasi TKP, ini tempat pengecekan TKP dari polisi ini, tidak terlihat adanya pelaku yang nantinya akan melakukan rekonstruksi. Dan memang beberapa mobil polisi ini sudah hadir di lokasi TKP, namun kembali lagi pihak dari kepolisian belum mengeluarkan jika mana nantinya ada jadi pelaku, dan dari pihak kepolisian juga belum memberitahu atau mengabarkan bahwa nantinya akan ada pelaku yang dihadirkan di rekonstruksi. Jika kembali tadi lagi seperti yang telah saya sampaikan, untuk informasi yang kami dapatkan dari penasihat hukum keluarga Vina ini memang hanya mengecek TKP saja, dan rencananya untuk rekonstruksi ini akan dilakukan pada hari Jumat dengan jaksa. Dan untuk saat ini memang jika kita lihat memang hanya ada polisi saja yang berada di lokasi TKP, dan tadi juga sudah melihat beberapa lokasi yang memang sudah dilihat yang berada dalam bagaimana proses pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tadi ada beberapa lokasi yang sudah dicek, diantaranya adalah warung nasi di mana tempat Aep biasa makan, dan juga disinyalir melihat bagaimana para geng motor ini melakukan pelemparan batu kepada Vina dan juga Eki. Lalu juga ada cucian motor ataupun mobil yang memang berada di tempat yang hampir berdekatan. Ini merupakan tempat di mana Aep bekerja. Lalu juga ada tempat nongkrong. Tempat nongkrong ini merupakan warung nining di mana tempat para geng motor ataupun pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki ini sering berkumpul. Dan memang lokasinya untuk tempat nongkrong ini berada di Gang Bakti 2 yang jaraknya tidak jauh dari SMPN 11 Kota Cirebon. Dan tadi juga pihak dari kepolisian sudah mengecek TKP yang berada di depan SMPN 11 dan juga warung sekitar nasi. Dan ini pihak dari kepolisian masih terus menunggu di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tentunya kita masih terus menunggu apakah ini ternyata prarekonstruksi ataupun hanya pengecekan TKP. Kita ini masih terus menunggu keterangan lebih lengkapnya dari pihak kepolisian, khususnya dalam
penyelidikan ini adalah di Reskrimum Polda Metro Jaya. Elgin. Ya, Taufik, mungkin bisa Anda jelaskan, ini kami sedang melihat di belakang Anda sedang ada pengaman dari pihak kepolisian. Mungkin bisa dijelaskan, polisi sedang melakukan pengecekan seperti apa yang akan dicari, Taufik? Ya, Elgin dan juga saudara, memang di posisi di belakang saya ini merupakan tempat yang mana diketahui merupakan para pelaku geng motor ini melakukan pengeroyokan ataupun pengejaran terhadap Vina dan juga Eki. Dan dapat Anda lihat saudara, ini di depan saya ini merupakan jalan dan di depannya merupakan pertigaan. Jika kita belok kanan ke depan saudara, ini merupakan jalan menuju ke arah flyover Talun, di mana tempat para geng motor itu membuang ataupun meletakkan Vina dan juga Eki di flyover. Dan tentunya untuk area ini tetap disterilkan. Kita masih terus menunggu apakah nantinya polisi akan melakukan prarekonstruksi ataupun hanya sekedar mengecek TKP. Dan seperti yang ingin saya gambarkan saudara di sini, jika kita belok ke kanan, ini merupakan flyover Talun di mana tempat Vina dan juga Eki ditemukan meninggal dunia pada pagi hari dan pada awalnya disinyalir sebagai kecelakaan tunggal. Namun setelah diperiksa dan juga diselidiki oleh pihak kepolisian, ini ternyata merupakan terjadinya pembunuhan berencana. Dan dapat saya gambarkan juga ini dari pertigaan yang berada di depan saya, ini ke arah flyover Talun ini memang jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih sekitar 500 meter saja. Tentunya ini kita masih terus menunggu. Pihak dari kepolisian juga sudah bersiaga, sudah berjaga di pertigaan ini yang menuju ke arah flyover Talun. Elgin. Ya, Taufik, hingga saat ini apakah ada informasi terkait saksi-saksi tambahan yang kiranya nantinya akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Ya, saudara, sejauh ini memang saksi-saksi yang akan diperiksa oleh kepolisian yang baru terkonfirmasi adalah saksi bernama Suharsono atau alias Bondol. Rencananya ini Suharsono ini akan diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya ini pada tanggal 31 Mei yang akan jatuh pada hari Jumat nanti. Dan pihak dari Suharsono ataupun Bondol ini juga sudah memberitahukan melalui penasihat hukumnya bahwa nanti akan menghadiri pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan mengaku akan kooperatif serta akan memberitahukan apa saja yang ia tahu. Dan juga Suharsono sempat memberitahukan bahwa ia yakin Peggy Setiawan ataupun Peron ini berada di Bandung saat terjadinya pembunuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2016 ataupun pada 8 tahun yang lalu. Dan tentunya untuk saksi-saksi lainnya, pihak dari kepolisian juga mengatakan akan memeriksa keluarga dari Peggy Setiawan, diantaranya adalah ayah kandungnya, lalu juga ada ibu kandung serta ibu tirinya. Dan selain Suharsono, saudara, pihak dari kepolisian juga sudah memeriksa beberapa saksi, diantaranya adalah Luciana, itu merupakan adik dari Peggy Setiawan. Luciana ini baru saja diperiksa saudara kemarin dan menjelaskan mengenai keberadaan Peggy Setiawan yang menurut Luciana ini berada di kota Bandung pada saat terjadinya kejadian. Dan juga saudara, selain Luciana juga pihak dari kepolisian juga telah memeriksa Linda yang merupakan teman Vina yang saat itu memang mengetahui seperti apa terjadinya lokasi pembunuhan ataupun terjadinya peristiwa pembunuhan. Elgin. Baik, Taufik, sekiranya mungkin bisa dijelaskan sekali lagi total dari lokasi rencana prarekonstruksi yang akan digelar pada hari Jumat nanti, Taufik. Ya, untuk bocoran yang kami dapatkan memang ini ada 6 lokasi yang memang akan diperiksa ataupun akan dilakukan pengecekan TKP pada malam hari ini. Yang pertama adalah warung nasi. Warung nasi ini disinyalir adalah tempat di mana saksi ataupun warga yang mengetahui tentang proses pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Aep, ini sering makan dan memang jaraknya ini tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Lalu yang kedua adalah cuci motor ataupun mobil, ini di mana tempat Aep bekerja. Dan untuk lokasi yang ketiga ini merupakan tempat nongkrong ataupun warung nining. Untuk warung nining ini saudara berada di Gang Bakti 2 yang memang lokasinya tidak jauh dari SMPN 11. Dan
Yang keempat adalah TKP pembunuhan. TKP pembunuhan ini berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon, yang dimana ini tempat para pelaku ini melakukan penganiayaan lalu pembunuhan kepada Vina dan juga Eki. Setelah dari TKP, saudara, lokasi kelima yang akan dicek adalah warung sekitar lokasi. Untuk warung sekitar lokasi ini memang berada di sekitaran SMP 11 karena di lokasi SMPN 11 ini banyak warung-warung yang buka, dan pihak dari kepolisian ini akan melihat bagaimana lokasi-lokasi warung yang berada di sekitaran SMPN 11. Dan yang terakhir adalah flyover Talun. Flyover Talun ini berada di perbatasan Kabupaten Cirebon dan juga Kota Cirebon, dan nantinya ini lokasi flyover Talun ini merupakan tempat ditemukannya Vina dan juga Eki yang meninggal dunia pertama kali. Yang pertamanya diduga oleh pihak kepolisian merupakan karena kecelakaan tunggal. Jadi sejauh ini memang menurut informasi yang kami dapatkan ada 6 titik lokasi di mana polisi akan melakukan olah TKP atau pengecekan TKP sebelum nantinya melakukan rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Jumat dengan jaksa Eljen. Ya, Taufik, Anda tadi menyebutkan jaksa akan ikut turun dalam rekonstruksi pada hari Jumat. Apakah hingga malam hari ini Anda mendapatkan informasi kiranya siapa saja selain jaksa yang nantinya akan hadir pada hari Jumat? Ini langsung ke sana deh. Lokasi. Ya, untuk informasi siapa saja yang akan hadir pada hari Jumat, tentunya kami khususnya masih akan terus menggali informasi, tapi sejauh ini informasi yang baru kami dapatkan hanyalah akan dilakukan rekonstruksi pada hari Jumat dengan jaksa. Tentunya kita masih terus menunggu informasi lebih lanjut, baik itu dari penasihat hukum maupun dari kepolisian terkait siapa saja yang akan hadir di rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Jumat. Karena jika kita lihat sekali lagi di lokasi ini, di Jalan Perjuangan ataupun di jalan yang berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon ini, memang masih belum terlihat adanya pelaku ataupun para terpidana yang akan melakukan rekonstruksi, dan kita masih terus menunggu apakah nantinya akan ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian atau penasihat hukum mengenai pengecekan TKP yang terjadi pada malam hari ini, Elgin. Baik, berarti apakah bisa dipastikan, Taufik, apakah kuasa hukum Vina ini juga akan hadir pada hari Jumat? Ya, kami tentunya masih terus mengkonfirmasi terhadap penasihat hukum keluarga Vina apakah akan hadir atau tidak. Kita masih terus menunggu jawaban terbaru dari penasihat hukum Vina. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini, memang dari penasihat hukum keluarga Vina ini akan menuju ke lokasi pengecekan TKP pada malam hari ini. Namun sepemantauan tim liputan Kompas TV yang berada di TKP pada malam hari ini, kami masih belum melihat dari penasihat hukum Vina. Namun untuk yang sudah berada di sini, selain pihak dari kepolisian, khususnya dari Ditreskrim Polda Jawa Barat, ini sudah ada juga penasihat hukum dari keluarga Peggy. Dan dari juga saya sempat melihat ada juga Robi, yaitu merupakan adik dari Peggy Setiawan, yang juga turut hadir dalam pengecekan TKP pada malam hari ini. Ya, Taufik, bisa Anda gambarkan tidak? Anda mungkin sudah ada di lokasi, mungkin sejak sore hari. Masyarakat sampai malam hari ini apakah masih berkumpul di sekitar pengecekan tempat prarekonstruksi? Ya, untuk pada malam hari ini saja ternyata masyarakat baru berkumpul. Sejak tadi sore memang tidak ada masyarakat yang berkumpul di lokasi TKP ini karena memang belum ada tanda-tanda akan terjadinya prarekonstruksi ataupun pengecekan TKP. Dan juga tadi polisi juga sempat mengamankan ataupun mentertibkan bagi warga yang ingin menonton ataupun melihat rekonstruksi. Dan dapat saya pantau juga, saudara, ini jika kita lihat di depan ataupun di trotoar tempat SMPN 11 Kota Cirebon ini memang dipenuhi oleh warga yang tentunya ingin melihat bagaimana pengecekan TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun saat ini pihak kepolisian masih terus mengamankan di beberapa titik, tentu terlebih lagi dari titik-titik yang sudah saya sebutkan tadi, ada 6 titik yang akan dicek oleh pihak polisi. Namun untuk mulai ramainya, kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu atau 30 menit yang lalu ini, saat polisi sudah tiba di TKP ini, warga mulai bermunculan untuk melihat bagaimana pengecekan TKP yang dilakukan oleh polisi LG. Baik, Taufik, kita tahan dulu.
Selain itu, saudara, kami juga terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Arai di tempat prarekonstruksi juga. Selamat malam, Arai. Arai, mungkin bisa Anda jelaskan Anda berada di TKP mana dan bisa Anda gambarkan pada malam hari ini seperti apa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Di studio, memang sampai saat ini masih terus dilakukan persiapan untuk melakukan prarekonstruksi. Saat ini saya tepat berada di sekitar mobil Inavis, Polres Cirebon Kota dan juga tertulis di mobil Polda Jawa Barat. Di lokasi ini sejumlah petugas melakukan beberapa kali persiapan dengan mengambil beberapa alat-alat yang bisa jadi akan digunakan oleh petugas untuk melakukan prarekonstruksi ini. Kemudian tidak hanya sekedar melakukan persiapan, sejumlah petugas kepolisian Polres Cirebon Kota bersama Polda Jawa Barat juga melakukan penjagaan di beberapa titik-titik lokasi, karena pada saat ini di lokasi Jalan Perjuangan tempat dilakukan prarekonstruksi dilakukan rekayasa arus lalu lintas berupa pengalihan arus, sehingga kendaraan-kendaraan dari arah kota Cirebon menuju kabupaten, begitupun sebaliknya, itu ditutup sementara karena banyak sekali warga yang datang ke lokasi. Tidak hanya itu, sejumlah petugas kepolisian di sisi belakang saya atau lebih mengarah ke arah jembatan juga tampak sudah bersiap untuk melakukan beberapa pergerakan-pergerakan berikutnya, Elgin. Ya, Arai, bisa Anda jelaskan apa alat-alat yang disiapkan oleh pihak kepolisian dalam prarekonstruksi pada malam hari ini? Tadi kami melihat beberapa petugas mengeluarkan tas ya, tapi tidak dapat saya pastikan apa isi dalam tas tersebut. Kemudian ada juga kotak yang juga merupakan berisi alat-alat yang digunakan untuk melakukan prarekonstruksi ini. Di bagian belakang mobil Inavis juga ada beberapa tim Dalmas yang berusaha untuk menjaga kerumunan warga yang berusaha untuk mendekat, karena memang proses rekonstruksi ini mendapatkan perhatian antusias yang sangat besar dari masyarakat sekitar. Kami juga mengikuti pergerakan dari tim kuasa hukum dari Peggy dan juga keluarganya yang sempat hadir pada acara prarekonstruksi ini. Namun, tadi seperti yang kami ikuti proses wawancara kepada pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi terbaru terkait undangan dan lain sebagainya. Elgin. Ya, Arai, kami ingin mengonfirmasi sekali lagi untuk malam hari ini tim gabungan yang hadir di lokasi ini ada siapa saja? Secara resmi kami masih belum dapat memastikan tim petugas yang datang ke lokasi, namun terlihat dari beberapa seragam-seragam yang dikenakan oleh para petugas ini, mereka berasal dari Kepolisian Polres Cirebon Kota, kemudian juga beberapa petugas dari Polda Jawa Barat juga terus melakukan pergerakan di beberapa titik-titik lokasi ini yang tidak jauh di jalan Kota Cirebon. Ini saya coba berusaha untuk mengejar tim rombongan yang berada di depan yang sepertinya sudah mulai bergerak menuju lokasi jembatan layang di Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 500 atau dari titik saya melaporkan kepada Anda, Elgin. Ya, Arai, mungkin bisa Anda jelaskan kepada pemirsa Kompas TV, sebenarnya apa yang terjadi di flyover tempat malam hari ini akan dilakukan prarekonstruksi? Ya, jembatan flyover itu menjadi titik krusial sekali untuk mengungkap fakta terhadap terjadinya pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun berdasarkan BAP persidangan dan juga kepolisian menyampaikan bahwa jembatan Talun itu merupakan titik lokasi pembuangan jasad Vina dan juga Eki setelah mereka dilakukan ruda paksa dan penganiayaan berujung kematian 2 orang muda-mudi tersebut, sehingga akhirnya pihak kepolisian perlu melakukan proses rekonstruksi di titik lokasi tersebut. Ini jadi ya, sekarang saya berusaha untuk menuju jembatan tersebut, Elgin, dan masih dapat Anda saksikan, Elgin dan juga saudara, kami berusaha untuk mengikuti pergerakan
tim kepolisian yang saat ini juga sudah mulai bergerak ke titik tersebut. Kami akan terus tunjukkan kepada Anda melalui layar kaca Kompas TV, bagaimana petugas terus berusaha menjaga proses rekonstruksi ini di tengah proses arus lalu lintas yang terus berjalan dari arah kota menuju Kabupaten Cirebon dan juga arah sebaliknya. Elgin. Ya, Arai, berarti untuk flyover Talun ini menjadi lokasi terakhir nantinya pada hari Jumat untuk dilakukan rekonstruksi, betul? Berarti apakah akan ada pengamanan khusus di flyover Talun? Kami masih belum dapat keterangan secara resmi bagaimana proses rekonstruksi itu akan dimulai, kemudian jam berapa, dan seperti apa rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian, mengingat proses penanganan terhadap ini sangat menjadi perhatian banyak pihak. Hingga akhirnya pihak kepolisian juga tampaknya akan terus melakukan pematangan dan juga pendalaman-pendalaman yang bisa jadi mengungkap fakta sebenarnya. Karena pemeriksaan terhadap 7 terpidana yang berada di Bandung masih dilakukan oleh petugas kepolisian dan juga terdapat beberapa fakta baru dari pengakuan-pengakuan para terpidana yang kembali dilakukan AP ulang oleh petugas kepolisian. Tidak hanya itu, desakan dari keluarga dan juga utamanya keluarga yang didampingi kuasa hukum terus kan meyakinkan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dengan beberapa bukti-bukti yang mereka dapati dan juga dengan beberapa saksi-saksi yang mereka hadirkan. Saat ini saudara Elgin dan juga saudara pemirsa Kompas TV, kami perlihatkan kepada Anda situasi di Jalan Layang flyover di mana petugas kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas di titik ini, dan kami akan berusaha lebih dekat lagi untuk melakukan peliputan terhadap proses rekonstruksi atau pra-rekonstruksi yang berada di titik di atas. Tadi memang sempat terjadi petugas kepolisian menahan, memberitahukan bahwa sedang dilakukan rekayasa setelah menunjukkan proses peliputan, dan kami berhasil menuju titik lokasi yang saat ini sedang dilakukan rekonstruksi oleh petugas kepolisian. Elgin dan juga saudara, tim Inafis sebelumnya berada di tim Inafis yang sebelumnya ada di Jalan Perjuangan juga sudah datang dan di sekitar lokasi saya tepatnya. Ini tim Inafis. Kemudian ini juga tim kepolisian yang sudah melakukan rekayasa lintas jalan flyover atau jembatan layang ini. Elgin. Ya, Arai, bisa Anda gambarkan? Di sini juga tampak sekali ada kolaborasi dan kerjasama antara Polres Cirebon Kota dan juga Polres yang memang pada saat ini menjadi titik lokasi domain Polres Cirebon. Artinya dua si kejadian ini melibatkan 2 titik hukum. Pertama, Jalan Perjuangan dalam masuk wilayah hukum Polres Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sementara di Jalan Raya Jembatan merupakan wilayah Polres Cirebon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di hadapan saya, Kasat Reskrim Cirebon dengan mengenakan kemeja kotak-kotak kecil yang sedang, dan di bagian dekat mobil yang menggunakan jas warna ini adalah Polres Cirebon Kota, AKP Ibtu Anggi Prasetyo. Tampaknya proses rekonstruksi yang berada di Jalan Raya Talun ini mendapat perhatian banyak pihak kepolisian yang sedang melakukan rekonstruksi dan juga warga sekitar. Warga sekitar terus melakukan lalu lintas dan dilakukan rekayasa berupa Elgin. Ya, Arai, dari penglihatan Anda, untuk malam hari ini, apakah ada treatment khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian di flyover Talun? Apakah akan ada dilakukan pengecekan saja, atau mungkin ada persiapan-persiapan yang dilakukan dari pihak kepolisian? Ya, Polres Cirebon Kota sudah mulai
Ini akan melakukan beberapa pergerakan sehingga akhirnya kita yang berada dekat mobil agak besar ini diminta untuk sedikit mundur. Sepertinya akan dilakukan beberapa pergerakan-pergerakan oleh petugas. Tim Inavis gini lihat, tim Inavis sudah mulai melakukan beberapa adegan-adegan tahapan-tahapan dalam proses rekonstruksi ini. Nah, ini beberapa tim Inavis sudah memegang alat untuk bukan penandaan berupa yang biasa digunakan oleh tim petugas kepolisian saat melakukan rekonstruksi. Egin dapat Anda saksikan, Egin? Halo, Egin. Ya, Rai. Ya, ini dalam visual yang saya berikan kepada Anda, Egin, di studio. Ini sedang bergerak. Ya, ini proses rekonstruksi dilakukan oleh petugas Polresta Cirebon dalam proses rekonstruksi ini. Ada upaya penyemprotan berupa cat berwarna putih di pas hari beberapa dari Polda Barat tentunya. Baik, Arai, untuk malam hari ini di flyover Talun, tadi sempat juga kita mendengar bahwa ada keterangan dari pengacara rekan Peggy Setiawan. Apakah dari tim pengacara atau mungkin keluarga dari Peggy ada di lokasi di flyover Talun, Arai? Tadi kami memang bersama mereka pada saat melihat gambar kehadiran mereka pada saat berada di perjuangan. Kemudian kami berusaha untuk bergerak menuju Jalan Raya Talun. Kami masih belum dapat mengetahui apakah mereka berada di titik lokasi ini atau masih berada di sekitar Bang, karena tadi kami coba untuk mengejar petugas kepolisian sehingga akhirnya tidak terlewat. Masih kepada Anda, Elgin, dan juga pemirsa saudara TV yang kami yakini masih terus memiliki perkembangan penanganan. Elgin, ini yang kali kedua. Baik. Ini kedua menggunakan semprot warna berwarna merah. Berbeda dengan semprot yang pertama. Kalau pertama menggunakan cat warna putih, yang ini menggunakan cat berwarna merah. Baik, Arai. Dapat disaksikan, nah, artinya gambar ini merupakan gambar orang. Oke, dapat kami lihat gambarnya dengan bentuk panah. Baik. Ya, tindakan antara Ina dan juga Eki. Oke, dengan baik. tanda merah merupakan pria dan cat Baik. ini merupakan tanda simbol perempuan. Oke, baik. Terima kasih, Arai, untuk informasinya pada malam hari ini. Tentu kita akan tunggu gelaran rekonstruksi yang nantinya akan digelar pada hari Jumat. Untuk update-update nantinya akan tentu kami update kepada Anda, pemirsa Kompas TV. Demikian Breaking News Kompas TV pada malam hari ini. Saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Siap. Siap, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Mundur, Pak. Ada sudah.
Iya. Mana ada musik? Gila, negatif. Salah aja. Live. Ya, mundur lagi. Oh, mundur. Mereka malam. Gambarnya gimana nih? Ikutin perintah Korda aja. Ya, ini komunikasi pakai HP ini aja. Ah, ya, ya, maksudnya untuk komunikasi pakai HP ini ya. Ah, ya, 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 ya. Lagi. Pak, punten Pak, mundur, punten. Karena mau manuver mobil ya, punten. Pak Kapolsek, punten Pak. Punten. Pak, silakan Pak.
Kegiatan kelihatannya segala manusia. Izin bapak, jangan tolong dekat ya. Lumayan ya, pirang tim nih. Nah, apa yang ya, mobil jalan kembali. Nah, ini siapa yang dalam? Terus mundur Pak, mundur Pak. Turun dari mobil hanya menunjukkan dari suatu titik terjadinya pembantaian yang terjadi di flyover lalu dan sejumlah petugas juga Sangka hanya akan memberi instruksi di mana lokasi kejadian terjadi ya. Tahu ini arahnya kemana, belum ada sebetulnya untuk mewakili media. Iya makanya di cross check kan takutnya dia lupa. Nah kita juga cross check apakah itu benar atau tidak.
Jangan ada nyorot, Pak. Mang, lompokan lampu sih, Mang. Lampunya jangan ke arah sana, Mang. Salah, saya ke sini. Silakan yang di tengah Pak, mohon bantuannya Pak. Mohon bantuannya dan kerjasamanya. Silakan, yang menonton silakan. Ada bantuan di sini, jangan di tengah jalan atau di pinggir jalan, silakan. Hadir bersama dua orang sejawat. Apabila pengacara dari Peggy Setiawan didampingi Ibu Peggy Setiawan yang menyaksikan langsung dengan jalannya rekonstruksi dan sejumlah juga didampingi oleh pihak kuasa hukum, ada Ibu Yani dan Bapak Tony. Informasi dari penyidik itu katanya ini cuma survei bukan rekonstruksi. Rekonstruksi ini hanya survei. Dari pengamanan ini katanya survei bukan rekonstruksi. Ya betul Pak. Apa tanggapannya Pak? Ya, Adanya konstruksi ini Pak. Kalau rekonstruksi kami protes karena jadi gini, kalau survei, jadi gini ya, kalau survei aku sampai banyak pihak, ya nggak masalah. Kalaupun survei harusnya ini hanya survei tadi dari harusnya memberitahu saya nasihat hukum ya bahwa ini survei. Jadi biar kita ini tidak salah paham mau rekonstruksi tertutup. Boleh sampai sana, sampai sana. Pak, silakan Pak, geser Pak, silakan Pak. Pak, silakan Pak. Jangan dorong-dorong, Pak. Kita aja. Nggak usah dorong kayak gitu. Rekan-rekan wartawan, mohon bantuannya. Mohon diberi bicara. Jangan dorong, pelan aja pelan. Silakan mundur, bapak-bapaknya silakan. Kasih jarak. Bapak-bapak, mohon maaf. Silakan Pak. Silakan Bapak. Silakan. Tidak salah. Ya, mau jalan ini. Silakan. Kuasa hukum Tidak ada yang bicara. Silakan. tidak diberikan sekali ya. Pak, silakan Pak. Pak, Sekali. ada wartawan, mohon bantuannya. ini ya. ada alasannya tidak Pak? Nah, jadi tadi ketika saya mau masuk,
ada yang memberitahu pihak keamanan bahwa ini hanya survei. Silakan bapak-bapak akan meninggalkan. Silakan agak mundur lagi terus. Menjauh. Silakan, tinggal bapak, mohon maaf. Sekali lagi kami himbau kepada bapak-bapak yang di sini mohon bantuannya dan kerjasamanya. Ya, kami himbau sekali lagi mohon bantuannya dan kerjasama. Silakan. Pinggir. Yang lewatin dia. Nah, udah. Nah. Lewatin dia. Silakan Pak, lewatin dia tapi jangan menutupi arus lalu lintas. Silakan. Kesempatan buat pengendara yang melintas Pak. Siap gitu kan. Polisi bilang, baru polisi lain.
jalan Pak, jalan Pak. Jalan Pak, jalan, pengendara motor jalan. Ya. Silakan. Ini kami sempat dilarang untuk mengambil gambar karena lampunya mati. Nah ini lampu. Berarti kenal dulu. Adi Yayan. Ya. Oh. Ini siapa? Tapi nggak menerima cerita. Informasi yang kami dapat bahwa mobil di depan pemirsa yang kita saksikan sekarang adalah mobil yang membawa sejumlah tersangka yang melakukan pembunuhan keji di flyover yang masih akan melakukan rekonstruksi apakah dilaksanakan atau tidak, karena di lokasi banyak massa yang ingin menyaksikan secara langsung
hingga pukul 21.04 rekonstruksi pun masih belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Sepertinya tersangka hanya ditanya dan untuk menunjukkan di mana lokasi penganiayaan kedua korban di jembatan flyover Talun, Kabupaten Cirebon ini. Dalam rekonstruksi ini dari pantauan di lapangan terlihat pengamanan cukup ketat dari pihak kepolisian karena di lokasi banyaknya warga yang ingin menyaksikan secara langsung rekonstruksi pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.
Lihat sejumlah polisi dengan membawa membawa pilot untuk menghindari titik lokasi di mana di sana terlihat pemirsa sejumlah rekan-rekan media yang berwawancara bincang-bincang dengan keluarga korban yang keluarga tersangka ya menyaksikan informasi. Oh, mau pulang warung gue sampai jam 4-an. Halo, gue anak man. Masih lihat? Oh, itu bagian online ya. Ya, ayo dah. Ini tidak akan sekarang baru jalan ke sini enak. Baru dulu bagus.